Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Pak Kasbi. Tinggalnya di Desa Jawa Tengah, RT Karya Dusun 2. Desa saya sebagai perajin setik tales Gang Gading. Gini, ada sejarahnya dulu. Kan kita kan pernah ya kerja dengan orang lah ya. Jadi lama jadi orangnya ini dipindah. Jadi saya mendirikan sendiri, berusaha mulai dari nol. Saya tanam tales sendiri, saya kerjakan sendiri. Lambat laun, setahun, 2 tahun, ada kemajuan, 5 tahun. Itulah baru angkat. Bisa sampai kemana-mana, jadi bisa menampung karyawan, kerjanya gitu. Kalau tales ini gini, dulu itu saya kan tani sendiri ya. Udah lama tahun itu kita, jadi banyak orang nawarkan di daerah Segembawang juga. Terus lama sampai saya udah maju, itu saya ngambil di daerah Kabupaten Sambas, di daerah Jawai, terus Singkawang, terus daerah Wajo, Kabupaten Mempawah. Itu asal usulnya. Jadi dulunya itu kan kita nanam sendiri. Jadi sekarang kita enggak. Cuma kita nampung Kak, petani-petani ini ada di Desa Jawa Tengah ini ada juga. Kalau saya rata-rata produksi 200 sampai 300 kilo per hari. Jadi kalau per bulan itu main puluhan ton juga per bulan. Puluhan ton. Jadi yang saya kerjakan ini orang-orang daerah sini sendiri. Itu ada yang bagian di bawah itu ada 3 orang, yang packing itu ada 4 orang, yang manual itu ada 3 orang. Jadi jumlah itu semua 12 orang. Yang goreng lagi 1 orang, sekitar 13 karyawan. Belum orang rumah sampai 17 orang. Produksi awal ini mulai dari pertama kita kerja itu pengupasan. Pengupasan, terus kita naikkan, kita rajang, kita manualkan dulu, baru di mesin, masukkan di press mesin. Udah itu baru dibawa ke belakang, digoreng. Digoreng, udah matang kan, digoreng itu baru diangkat untuk di packing. Tapi nunggulah 1 hari, 2 hari baru di packing. Kalau langsung di packing, itu lemau. Nah, jadi panasnya itu belum hilang, gitu. Bumbu khusus itu dari bawang putih, micin, garam, itu aja. 3 jenis. Nah, perwarnanya paling jingga, perwarnanya. Yang diproduksi ini kebiasaan orang sini ini ya 2 jenis paling Mbak. Balado original. Nah itu balado dengan original. Ada rasa jagung, ada rasa keju, ada. Tapi kan itu kan orang pesan. Kalau penjualan kita itu kebanyakan online. Ada juga reseller saya banyak. Ada 4-5 orang lah reseller saya. Kalau di Pontianak tuh di PSP Gajah Mada, terus ada di Lagrama tuh, itu paling besar Lagrama itu. Sampai 50 kilo, 40 kilo sekali ambil. Kalau kita rata-rata omset itu kalau bulan-bulan gini deh kan agak sepi ya. Itu ya udah ada lah sampai di atas 10 jutaan gitulah. Cukup lah untuk biaya hari-hari itu. Tapi kalau mau Ramadan, mau bulan puasa itu, nah itu yang pokoknya di situ. Itu mencapai sampai hampir 40 ton. 3 bulan itu 40 ton. Itu habis. Malah kurang biasa. Ya, kalau cerita duit tuh kalau sama modal ya main 300 juta. Soalnya produksinya itu besar. Minyak mahal, bawang mahal, ya kan? Kita pakai kayu juga mahal. Jadi produksi itu 1 hari itu di atas 1 juta. 1 hari khusus untuk pengolahan bumbu ya tuh, minyak kan, bawang, ada micin, garam itu. Lain karyawan ya kita namanya manusia ini kan gini ya. Ya dikatakan untung ya alhamdulillah, dikatakan rugi ya enggak juga. Yang penting bertahan. Nah itu bertahan, karena ini ada waktunya nanti. Sekarang kayak ini kan bukan kok kita mengunggulkan, enggak ya.
Tapi ya alhamdulillah kalau barang kita itu tidak pernah di rumah sampai buang tuh tidak pernah. Soalnya kita banyak reseller. Kalau kita misalnya agak berat, kita turunkan harga tidak masalah. Yang penting kita bina petani. Petani itu jangan sampai kapok gitu. Sekarang kan sedang lagi banjir-banjirnya keladi nih. Dari mana-mana itu nawarkan saya ya semua. Cuma saya masih nolak. Karena bahan ini belum bisa bergerak. Karena orang dagang ini kan duju-duju ya bisa lancar, duju-duju ya bisa seret. Nggak semudah itulah. Cuma untungnya itu makanan tuh masih laku itu. Itu kalau nurut dari daerah Jawa ya. Kalau orang Sambas bilang itu keladi pulut. Kalau orang sini bilang keladi putih. Kalau keladi hitam itu disebut keladi Madura dulu, itu enggak pakai sekarang. Kurang bagus. Mungkin udah kadaluarsa tanahnya ke apa itu ya. Tampangnya lagi. Itu enggak bisa pakai. Kan saya pakai keladi hitam dulu 5 tahun. Keladi yang putih ini sudah ada 6 tahunan lah. Tapi ya kita ya bersyukur lah ya. Karena kita usaha gini bisa nampung karyawan, bisa ngasih makan 3 keluarga, kan bersyukur kita. Mau kerja apa? Coba ada orang yang nganggur-nganggur, biasa anak-anak sekolah itu online, aku ngambil barang, kan kita bantu itu. Disitulah keuntungan kita. Rahasianya gini, kita sekarang tinggal mikir pengolahan kita. Kalau bahan pokoknya itu terlalu tinggi, bahan produksi tinggi, kita jual barang itu harganya nggak bisa naik. Kita ya pandai-pandai turunkan bahan pokoknya. Kalau orang mau ya kita beli, kalau enggak. Tapi kita kan ada kuncinya satu, yang dari Jawa itu kan, itu biar murah dia pasti antar. Ini 11 tahun, 11 tahun. Udah terlalu ya dikatakan lama sih enggak lah. Sampai kita kemarin kan usaha kita enggak bisa maju, udah gini sekarang. Saya kan punya lokasi ya. Kita larikan ke sawit aja. 3 hektar saya tanah sawit. Udah habis ke sana. Ini sambil jalan lah. Kalau masalah keripik ini sih ya laku lah. Dibilang tidak laku nggak mungkin lah ya. Tapi itulah nggak sebanyak itu. Cuma biasa habis modal ya. Tapi kan nggak tekor. Habis modal. Ya karena kita kan nanggung 3 keluarga, Pak. Yang goreng itu kan anak saya juga. Itu keluarga lain. Ada satu yang online, ya tanggung semua. Suka dukanya ya gitu. Jadi kita kerja itu yang penting kita bersyukur. Kalau kita lihat kita bisa membangun rumah. Rumah ini berapa rumah? Kan cukup 200-300 juta ini. Ya kan? Itu kan udah bersyukur kita. Dikatakan tidak untung, kenapa kok bisa bangun, bisa beli kendaraan kan? Ada situ. Kalau kan anak lagi cucu. Ya kalau manusia itu kan biasa ada uangnya bilang nggak ada uang, nggak boleh begitu. Kita ada bilang ada. Nggak mungkin manusia itu nggak punya uang, kecuali yang nggak kerja. Kalau yang nggak kerja itulah nggak punya uang. Yang penting kita kalau mau kerja, mau usaha, insya Allah ada rezeki. Karena Allah itu tidak bisa merubah kalau tidak manusia yang merubah sendiri. Saya banyak cabang ini. Ini pun saya nanam keladi. Ini saya nanam keladi juga. Saya upahkan orang terus. Masih ada nanam keladi. Sawit, nanam keladi. Banyak, ya banyak cabang kita. Kan dari hasil di sini. Ya kalau sini tutup, sana kan buka. Ini sawit saya udah buah pasir. Udah 3 tahun lebih, hampir 3 hektar, 200 lebih, 300. Keladi sih tidak banyak lah ya, paling ada
enggak sampai 1,5 hektar sih ada lah. Itu sekitar hampir puluhan ribu batang. Ini baru seperempatnya ditanam ini. Karena lahannya belum bisa dibakar. Masih semak. Ah gini. Kalau keladi ini namanya keladi. Orang biasa tanya, kok gatal ya? Justru keladi itu yang gatal. Kalau enggak gatal ya pisang. Manis, ya kan? Cuman satu syarat ya, kita tahu motif-motif yang gatal sama enggak. Tahu. Karena kita udah pegang 10 tahun. Yang motif gatal itu, dia itu ada garis-garis kuning. Jadi kita tahu. Buang. Tapi kok keladi putih ini 100% enggak gatal. Udah uji coba sampai 6 tahun kok. Berarti orang itu kan yang makan tuh enggak, istilahnya enggak komen. Enggak bilang gatal. Bagus. 1 kilo banyak deh itu. Ringan, agak ringan. Ya, kalau kali hitam itu memang berat. Tapi ada gatalnya. Ya, saya punya halal. Punya izin. Cuman kita kan enggak tempel. Ya udah cukup begitulah. Pokoknya kalau orang nanya ada belakang itu loh, saya kasihkan piagamnya sekalian lah. Gini, kalau kayu itu dengan gas, gurihnya tuh bagus kayu. Rasanya tuh gurih rasa keripiknya itu bagus kayu. Kalau gas ini masih ada lemau. Rasanya agak apa ya? Kurang jos gitu lah. Kalau kayu bagus. Karena kayu itu panasnya kuat. Dia kalau kurang panas tambah lagi kayu. Kalau gas kan tenang, tapi kan dia enggak ngangkat kuat. Yang pakai kayu. Kalau di Pontianak itu banyak orang goreng kan pakai gas. Ya kan saya ketawa ya. Masih. Kalau sama saya enggak masalah. Saya jual 90 80 mau ngapa? Mau jual 150. Kalau enggak 150 kamu enggak untuk. Dia beli bahannya mahal, buang sampah bayar, pinggir dibuang. Macam mana, Mbok? Kita kan pakai semua. Gas mahal. Saya uji coba gas itu. 3 kilo itu cuma enggak sampai 1 jam. Setengah jam habis. Jadi biayanya berapa itu? Jadi pakai 5 kilo itu saya tes itu coba pakai 3 jam ya. Udah 100.000 lebih. Kalau beli kayu kan dapat 1 meter lebih. Pakai 2 hari. Coba itu 3 jam. Pakai itu apa? Kompor yang besar tuh, yang bulat tuh. Udah uji coba dah. Jadi saya bikin keripik dulu itu waktu baru-baru itu. Begini kurang bagus, begini kurang. 2 tahun baru normal. 2 tahun. Kita kan ilmunya kan belum punya. Oh gini ilmunya. Kalau kita rapikan gimana panjangnya bisa sama. Kita di telenan kita itu yang kita manualkan itu, kita kasih ukuran. Ambil ukuran di situ. Kalau enggak ada ukuran di situ kan enggak bisa macam mana ya. Dan daya panjang pendek. Nah itu. Diukur. Panjangnya samakan, nanti dirapikan, masukkan ke mesin. Jadi tidak ada pinggir-pinggir lagi, tinggal masuk-masuk ya. Nanti kalau packing tinggal masuk-masuk gitu. Kalau saya tuh enggak gini. Ya kalau untuk generasi ini, nanti anak-anak saya suruh lanjutkan, ada cucu saya suruh lanjutkan. Nanti kamu belajar kerja yang benar, kau cari petani yang tetap. Jadi kita beli keladi itu daerah. Nggak ke kabupaten lain, kalau bisa di daerah kita. Maka itu kita taruh orang sini suruh tani keladi, gitu. Kok bahasa keladi itu kan kurang paham ya, tales ya, sini kan keladi. Saya dengar lagi kalau di Malang itu lebih murah. Kalau 5.000 sampai sini saya mau beli. Sekali bawa 10 ton nggak masalah. Kalau 5 ton
Kan mobil cuma paling 2 juta lebih sekali berangkat. Kalau 5 ton, kalau untung 2.000 kan udah 10 juta. Masa dia tidak mau? Kalau sidik mahal saya beli sana. Saya udah join orang jadi. Tinggal ke antar ya.